Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Qatadah, dan dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamassanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabulu wa la yatamassah minal khala'i biyaminihi wa la yatanaffas fil ina'i. Muttafaqun alaihi wal lafdhu li muslimin. La yamassanna, janganlah sekali-kali kamu, janganlah sekali-kali menyentuh ahadukum, salah seorang di antara kamu, dzakarahu, kemaluannya, biyaminihi, dengan tangan kanannya, wa huwa, dan dia, yabulu, sedang kencing, wala yatamassah, dan janganlah cebok, minal khala'i, di WC, biyaminihi, dengan tangan kanannya, wala yatanaffas, dan janganlah meniup, fil ina'i, di dalam wadah minuman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lafal hadis ini dari Imam Muslim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kembali kita membahas hal-hal yang terkait dengan kaidah-kaidah fikih. Jadi ulama ini menghimpun hadis terkait dengan amaliyah ibadah, dan hadis-hadis ini ditampilkan apa adanya, sehingga nanti akan ketemu hadis yang satu membolehkan, yang satu tidak membolehkan, seolah-olah seperti paradoksi, seolah-olah seperti bertentangan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Karena itu kitab Bulughul Maram kemudian perlu disyarahi, perlu dijelaskan, dan pensyarah kitab Bulughul Maram banyak. Ada kitab namanya Subulus Salam. Ada pula kitab yang saya pegang ini namanya Misbahud Dhalam, karangan ulama Indonesia, yaitu beliau orang Bekasi yang ngaji di Arab sana, Syekh Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari Al-Bakasiyu, Al-Bakasiyu, orang Bekasi, mengarang kitab, mensyarahi kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dikasih nama kitab ini Misbahud Dhalam. Sebab kalau kita membaca kitab Bulughul Maram tanpa kita membaca syarahnya, nanti akan bingung. Nah, ulama-ulama mensyarahkan. Di antaranya adalah hadis sahabat Abu Qatadah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita kalau kencing pegang kemaluan pakai tangan kanan. Bapak-bapak biasanya kalau kencing megangnya pakai tangan kanan apa tangan kiri? Tangan kiri. Emang kenapa kudu dipegang? Ya. Makanya orang laki-laki sama orang perempuan itu lebih kuat perempuan. Orang perempuan kencing nggak pegangan, orang laki-laki kencing pegangan. Qaulus syarih, kata sang pensyarah, la yamassanna ahadukum dzakarahu, jangan sekali-kali salah seorang kalian
memegang kemaluan biyaminihi dengan tangan kanan, wa huwa yabulu, di saat sedang kencing. Dhahaba jumhurul ulama, para ulama memahami annan nahya huna litanzih. Jadi kata ulama, larangan pegang kemaluan dengan tangan kanan itu adalah tanzih, yaitu makruh. Binaan alal ajabi, karena ini menjaga adab tata krama, yakni minal adabi alla yamassanna ahadukum dzakarahu biyaminihi. Termasuk adab tata krama adalah, wahai kaum laki-laki, kalau kencing jangan pegang kemaluan dengan tangan kanan. Kenapa begitu? Fal yaminu karamatun minallahi ta'ala, karena tangan kanan itu kemuliaan dari Allah Ta'ala. La yastahiqu ayyam sahabihad dzakar, maka enggak berhak, enggak pantas, enggak layak pegang kemaluan pakai tangan kanan, karena tangan kanan ini untuk hal-hal yang sifatnya karomah, mulia. Salaman pakai tangan kanan, makan minum pakai tangan kanan, buka kitab, buka Quran pakai tangan kanan. Hal-hal yang baik diterimanya dengan tangan kanan, maka enggak layak kalau tangan kanan dipakai untuk pegang kemaluan. Biarin tangan kiri saja. Tangan kiri itu urusan dapur, ya, urusan belakang, ya. Ya. Cebok pakai tangan kiri, pegang kemaluan pakai tangan kiri. Urusan hal-hal yang kotor itu pakai tangan kiri. Tapi tangan kanan ngerti, ya, karena yang bagian kotor-kotor, yang jorok-jorok itu tangan kiri, maka tangan kanan ngasih hadiah sama tangan kiri. Apa? Jam tangan, biarinlah kiri kamu aja yang pakai, saya yang kanan gak usah pakai. Cincin begitu juga, biarin dah kiri kamu yang pakai, saya nggak usah. Ini contohnya saya pakai jam tangan, itu tangan kiri, pakai cincin tangan kiri. Itu namanya si kanan pengertian. Nah kalau cincinnya dua, ya kanan satu kiri satu. Nah kalau cincinnya 10, ya jangan dipakai semua, ya. Pakai 2 aja, buat ganti-ganti. Buat ganti-ganti. Malam ini pakai hijau, ya, yang kiri hijau, yang kanan hitam. Besok yang kiri coklat, ya, yang kanan merah, misalnya begitu. Karena barang-barang yang kita pakai ketika untuk ibadah, barang-barang itu menjadi saksi. Jadi saksi atas pekerjaan ibadah kita. Tapi ya jangan norak, mentang-mentang semua jadi saksi, tangan 10, jari 10, 10-10-nya dipasang cincin. Mas, kenapa sampean 10 jari pasang cincin? Kan saya mau sholat, jadi cincin saya biar jadi saksi. Ya nggak begitu juga, ya. Itu. Jadi ada kepantasan, ada kelayakan, dan ada kurang pantas, kurang layak. Nah, jadi la yastahiqu ayyam sahabihad dzakar. Wa dhahaba dhahiriyatu ila anna nahya fihi litahrim. Beda lagi ulama dhahir, ya. Ulama dhahir
ya, mengatakan bahwa pegang kemaluan dengan tangan kanan itu haram, tapi kita mengikuti madhabuna Imam Syafi'i bahwa pegang kemaluan saat kencing dengan tangan kanan itu hukumnya makruh. Karena apa? Lil adab. Lah kalau misalnya terpaksa tangan kirinya lagi cantengan atau lagi kena pisau, ada pembalut di tangan kiri, boleh nggak pakai tangan kanan? Boleh. Lah kalau mengikuti ulama zahir berarti mutlak nggak boleh pegang dengan tangan kanan. Kan jadi repot. Jadi repot gitu. Kalau orang perempuan bagaimana? Kalau orang perempuan apa yang mau dipegang? Orang nggak ada gagangnya, ya. Ini kan urusan pegang memegang karena ada gagangnya. Apalagi posisi orang laki-laki kencing. Orang laki-laki kencing itu adab sunnahnya jongkok, ya. Jongkok, terus kemudian lutut kanan dinaikkan ke atas, lutut kiri agak turun ke bawah. Itu cara kencingnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu hampir tidak pernah kencing berdiri, kecuali suatu saat karena beliau kencing di tempat sampah, sebab kalau jongkok takut nyiprat kotoran najisnya, maka posisi berdiri. Jadi Rasulullah lebih sering dalam kencing itu posisinya jongkok. Nah kalau orang perempuan bagaimana? Ya apalagi orang perempuan yang ada gagangnya aja suruh jongkok, apalagi nggak ada gagangnya. Nah segitu aja ya. Kalau kebanyakan nanti jadi nggak bagus. Jadi kita larangannya adalah larangan lil adab, tata krama. Wa qauluhu wa huwa yabulu yaitu ketika kencing, hadza taqyidu manzilatal ghalib. Ini ya qayyid ya, yang menempati pada tempat pada umumnya. Wa illa fannahyu sya'i'un indal bauli aw inda ghairihi, ya. Apabila tidak ya, maka berlaku pula baik sedang kencing ataupun sedang melakukan hal yang lain ya. Jadi yang sering buat pegangan adalah tangan kiri. Tentu illa li daruratin, kecuali karena darurat. Oleh karena itu, kalau kita bikin kamar mandi ya, posisikan bahwa kolam itu adanya di sebelah kanan WC ya. Ini WC, kolamnya belah sini. Jadi nanti nyendoknya pakai tangan kanan ya, lalu bersihinnya pakai tangan kiri. Coba kalau bak mandinya sebelah kiri, kan jadi ngecol, yang nyendok tangan kiri ya, yang bersihin tangan kanan. Kalaupun tangan kanan yang nyendok, jadinya kan nyebrang ya. Maka logikanya kalau bikin wadah air ya, kolamnya itu posisinya di sebelah kanan dari WC sehingga aman ya. Kencing jongkok, kemudian yang buat megang tangan kiri, rapi kencing suruh diurut-urut lehernya ya. Ya, lehernya suruh diurut-urut sambil berdehem ya, supaya tuntas ya, itu disunatkan.
baru kemudian disiram. Tentu menyiram dengan tangan kanan, ngambil gayungnya dengan tangan kanan. Wa qauluhu la yatamassah minal khala'i biyaminihi, jangan cebok di WC dengan tangan kanan. Tangan kanan fungsinya ngambil air, tangan kiri fungsinya bagian cleaning service. Tangan kanan bagian nyiram air, tangan kiri bagian cleaning service, bagian kebersihan. Jangan kebalik ya. Kalau orang kidal ya, orang kecol ya, itu biasanya apa-apa pakai tangan kiri, ambek nulis tanda tangan pakai tangan kiri. Nah itu kebiasaan dari kecil. Maka ya, kita dulu atau anak-anak kita atau cucu kita, kalau misalnya mau makan pakai tangan kiri, itu kita kudu ngomong, nak jangan pakai tangan kiri ya, pindah itu makanan ke tangan kanan. Begitu juga bapak mau minum, biasanya yang buat megang botol tangan kanan apa tangan kiri? Biasanya tangan kiri. Tangan kiri yang megang, tangan kanan yang buka. Berarti minumnya pakai tangan kiri. Nah itu keliru. Jadi kita pegang botol pakai tangan kanan, yang buka tangan kiri, baru minum pakai tangan kanan. Itu harus dibiasakan begitu. Kalau misalnya tangan kanan ada bekas makanan, karena kita makan nggak pakai sendok, makan pakai tangan, lalu kita mau minum, ngambil pakai tangan kiri, buka pakai tangan kanan, tapi minumannya pegangin juga pakai tangan kanan begini, supaya dapat kesunahan. Tuh, tangan kanannya ngikut. Kalau di sini nggak bisa ya di sini ngikut. Ini sunnah. Ya. Ya. Jangan sampai pegang dengan tangan kiri, bukanya dengan tangan kanan, minumnya dengan tangan kiri, maka makruh. Sunnahnya yang megang tangan kanan, yang buka tangan kiri. Saya kasih contoh lagi yang sering keliru. Orang makan beef, daging beef ya, daging bakar di restoran. Itu kan biasanya orang tangan kanan pegang pisau, tangan kiri pegang garpu. Garpunya ditancepin tuh di daging, lalu dipotong dengan pisau. Makanya pakai tangan mana? Tangan kiri, karena garpunya di tangan kiri. Terus bagaimana caranya? Garpunya di tangan kanan, pisaunya tangan kiri. Oh nggak bisa, ketawelan dulu, nggak putus-putus karena nggak terbiasa. Ya sudah, berarti tetap tangan kanan pisau, tangan kiri garpu. Tapi begitu sudah kena, pindahlah pakai tangan kanan supaya dapat kesunahan. Nah ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita. Bapak minum ya pakai dispenser, biasanya gelasnya dipegang tangan kiri, yang buka dispenser tangan kanan, minumnya pakai tangan kiri, orang gelasnya di tangan kiri. Nah kita rubah ya, yang pegang gelas tangan kanan ya. Lalu yang buka dispenser tangan kiri. Kalaupun misalnya sudah kadung yang buka tangan kanan, yang pegang gelas tangan kiri, gelasnya sebelum minum dipindah dulu ke tangan kanan. Itu caranya begitu. Lalu upayakan oleh kita dalam makan ataupun minum itu posisinya posisi duduk, jangan sambil berdiri. Nah inilah adab di dalam
Islam. Wala yatamassah minal khala'i biyaminihi, jangan cebok di WC dengan tangan kanan. Min dzikril khala'i wa iradati ma kharaja min fudolatil insan, yaitu sekaligus menjelaskan tentang khala. Khala itu WC atau kamar mandi. Kemudian iradatu ma kharaja min fudolatil insani, dan menghendaki apa-apa yang harus dikerjakan dari keutamaan sebagai seorang muslim. Fal hadisu yadullu ala nahyu tamassahal khala'a, ya. Maka hadis ini menunjukkan adanya larangan cebok, ya, di kamar mandi dengan menggunakan tangan kanan untuk ngambil air. Ai al-baulu wal ghaitu biha, yaitu memberikan pelajaran bahwa kencing atau BAB itu utamanya ada di kamar mandi. Fannahyu yasihhu hamluhu ala tanzih awit tahrim, ya, maka larangan ini bisa larangan makruh, bisa larangan haram, ya. Kembali kepada yang di atas tadi, kalau menurut madhab Imam Syafi'i larangannya adalah larangan makruh. Kalau madhab yang lain ada yang larangannya adalah haram. Wa yumkinu, dan memungkinkan pula ayyahmila, mengandungkan ala annal khala'a huwal makanu al khali liqada'il hajati, mengandungkan makna bahwa khala itu dari kata khaliyun. Khaliyun, ya, itu maknanya sepi, ya. Berarti tempat yang sepi untuk orang buang hajat. Sehingga orang buang hajat itu harus menyepi dari tempat-tempat yang ramai. Pelajarannya sudah lewat pada beberapa minggu yang lalu. Lalu yang ketiga, wala yatanaffas fil ina'i. Ini beda judul berarti, ya. Pertama, jangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan ketika sedang kencing. Yang kedua, jangan cebok di WC dengan tangan kanan. Lalu yang ketiga, jangan niup air yang ada di wadah. Kita disediain teh masih panas, ini air teh masih panas, kita pingin minum. Nah, lalu kita tiup tuh, tiup, ya, itu nggak boleh. Makan nasi masih panas, ditiup tuh nggak boleh. Dalam penelitian itu ditemukan antara zat panas makanan yang sedang nguap, lalu zat panas mulut, udara dari mulut, ketika senyawa menyatu itu bisa menyebabkan penyakit jantung. Ini sudah ada penelitian, ya. Rasulullah bukan seorang dokter, tapi sudah ngajari jauh, ya, sebelum ada penelitian. Kalau kita minum air panas, teh panas, atau kopi sedang panas, jangan ditiup. Biasanya gimana, Pak? Tiup, ya. Iya. Tiup dulu baru diminum. Nasi juga begitu. Ya, sendok di piring karena pingin buru-buru, ditiup dah tuh. Atau kita mau nyuapin anak atau cucu, ya, ditiup. Nah, itu bisa menyebabkan penyakit jantung. Sudah ada penelitian, sementara ini
Rasulullah melarang ya, 1500 tahun yang lalu. Di satu sisi bahwa hadzal nahyu lit-ta'dibi, larangan ini adab, tata krama. Wa illatun nahyi, dan penyebab dari larangan anit tanaffus fil ina'i, dari meniup kepada wadah yang ada makanan atau minuman, annahu rubbama saqata syai'un minal anfi wal fami fataqdiru baqiyal ma'i ghaira anna suquta syai'in minhuma ghaira muhaqqiqin. Jadi kenapa nggak boleh tanafus ya, niup di wadah? Karena bisa jadi ketika niup itu jigongnya ikut keluar. Saat jigongnya keluar, nempel di makanan, atau karena lagi pilek ya, ingusnya meler, atau upilnya jatuh ke minuman, kan menjadi menjijikkan. Itu alasannya. Jadi kata pengarang kitab ini seperti itu. Tapi saya mendapati pelajaran di catatan lain bahwa ternyata panas udara yang keluar dari mulut dengan panas yang ada di makanan, kalau ditiupkan jadi satu senyawa, itu bisa menjadikan sebab muncul penyakit. Insyaallah. Fa idza sabata dzalika lam yakunin nahyi tahriman. Kalau alasannya cuman itu, maka larangannya tidak sampai pada hukum haram. Kalau cuman ya niup terus jatuh ilernya, atau jatuh jigongnya, atau upilnya jatuh, maka larangannya tidak sampai larangan haram. Bahkan kadang-kadang ada teman-teman yang sembrono ya, teman-teman yang nakal, lagi makan, ada teman datang supaya temennya nggak minta makanan, sengaja diludahin makanannya. Jangan dulu itu begitu ya. Ya, ada diludahnya sebelahnya gitu. Cuman maksudnya temennya kan jadi jijik, nggak makan. Ya. Wa amma idza tahaqqaqa suqutu syai'in minhuma tabayyana an-nahyu lit-tahrim. Adapun apabila meniupkan ke dalam wadah itu menjadikan sebab adanya benda najis yang menjatuhkan pada air atau wadah yang dimaksud, maka larangannya larangan haram. Nah, di sini berarti larangannya baru sampai pada hukum apa tadi? Makruh. Niup air atau niup makanan yang panas, hukumnya adalah makruh. Wa an Salman, hadis berikutnya. Wa an Salman, dan dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala, dia berkata, laqad nahana Rasulullah, sungguh telah melarang kepada kami, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an nastaqbilal qiblata bi ghaitin, untuk menghadap ke arah kiblat saat sedang BAB, buang air besar, au baulin, atau saat sedang kencing, au an nastanjiya bil yamini, atau Nabi melarang kepada kita cebok dengan tangan kanan, au an nastanjiya bi aqalli min salasi ahjarin, bi aqalla min salasati ahjarin, atau Nabi melarang beristinja dari kurang dari 3 batu. Ini istinja dengan batu. Au astanjia au nastanjia bi raji'in au admin, atau Rasulullah melarang kepada kita kalau istinja bi raji'in dengan kotoran binatang yang sudah mengeras,
au admin atau tulang. Rawahu Muslimun, meriwayatkan hadis yakni Imam Muslim. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita dilarang kencing, berak menghadap ke arah kiblat. Di mana itu larangannya? An-nahyu anil qiba'an an istiqbalil qiblati mimma tanawwa'at alaihi fikratul ulama. Ini ada pemikiran para ulama. Faqad qala Asy-Syafi'i wa Malik annahu yahrumu istiqbalal qiblati bi baulin aw ghaitin fi sahra wa la yahrumu fil bunyani awil makani al mu'ajji li qada'il hajati. Kata Imam Syafi'i dan Imam Malik, orang haram BAB atau kencing menghadap arah kiblat itu di tanah lapang, ya, di tanah lapang, karena berarti menghadap langsung ke arah kiblat, ya. Bahkan menghadap atau membelakangi, ya. Istiqbala wastidbaro, ya. Tetapi kalau kencingnya BAB-nya di dalam bangunan atau tempat yang memang tempat itu dipersiapkan untuk qadil hajat, untuk buang hajat, semisal WC, kamar mandi, kloset dan sebagainya, maka hukumnya tidak haram, tidak menjadi larangan. Tetapi tentu sekalipun di kamar mandi, upayakan menghindari menghadap ke arah kiblat. Jadi lagi-lagi tentang membuat kamar mandi, ya. Membuat kamar mandi itu upayakan kalau bikin kloset ngadepnya utara selatan, jangan timur barat. Bapak Ibu, kita sambil ngaji, Ustadzullah sambil bagi-bagi amplop persiapan untuk penutupan pengajian, ya. Ya, silakan Ustadzullah dibagikan. Ya, ibu-ibu dibagi juga, ya Bu ya. Apa tadi ini? Jadi kalau kita bikin kamar mandi, kalau ruangannya itu cukup, maka kloset itu menghadapnya utara selatan. Kolamnya berarti sebelah timur kloset, ya. Itu kalau memang ruangannya cukup. Nah, kalau kita beli rumah itu sudah kondisi klosetnya misalnya timur barat, bagaimana? Kalau memang kita bisa rubah, kita rubah, ya. Karena apa? Lil adab, ini adab, tata krama. Sekalipun ada di ruangan, di kamar mandi yang tidak ada larangan, tapi adabnya, ya, orang buang hajat itu menghindari menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Itu logikanya begitu. Nah, tapi kalau ruangannya sempit, ya, dibelok-belokin nggak bisa, yang ada itu timur barat, ya apa boleh baut kalau begitu, ya, apa boleh buat, karena sudah nggak bisa diatur-atur, ya nggak apa-apa, ya, kalau emang sudah nggak bisa, karena berarti ada dalam ruangan. Yang dilarang, yang nggak boleh itu di tempat tanah lapang, karena berarti mengarahnya langsung ke kiblat. Itu yang dimaksud, ya, yang dimaksud dengan larangan
kencing dan BAB menghadap ke arah kiblat. Innahu la yajuzu dzalika fis sahra. Jadi nggak boleh. Wa inda Ahmad ibnu Hanbal, menurut Imam Ahmad ibnu Hanbal, baik di tanah lapang maupun di bangunan semuanya la yajuzu istiqbalul qiblat. Itu kata Imam Hambali ya. Imam Ahmad itu nggak boleh sekalipun di dalam kamar mandi. Nah, itu penggalan pertama dari hadis yang kedua ini. Lalu penggalan yang kedua, au ayyastanjiya bil yamini, beristinja dengan tangan kanan. Ini berarti menguatkan hadis yang pertama tadi. Kita dilarang cebok dengan tangan kanan, ceboknya dengan tangan kiri. Tangan kanan cukup untuk menyiramkan air. Tapi kalau misalnya orang itu, maaf, misalnya tangannya buntung, yang buntung yang kiri, yang utuh yang kanan, bagaimana itu? Ya memang sudah begitu kondisinya, namanya darurat ya. Kalau tidak dengan tangan kanan ya nggak bisa bersih ya. Atau tangannya dua-duanya buntung, ceboknya bagaimana coba? Ya, ceboknya pakai kaki atau pakai peper ya. Dibuatkan tempat khusus yang bisa jatuh air ke tempat itu, yang kemudian bisa menjadikan sebab bersih kotoran. Kemudian penggalan yang ketiga, Nabi melarang istinja kurang dari 3 batu. Ini istinja dengan batu zaman dulu, zaman Nabi, karena memang Mekah Medina, wilayah Arab itu jarang ada air ya, karena jarang ada air maka boleh istinja dengan batu. Bahasa kita peper ya. Peper itu minimal 3 batu, maksimalnya tanpa batas sampai kondisinya bersih. Tapi namanya peper kira-kira bisa rapi nggak Pak? Pasti menyisakan ya. Maka ada hadis yang menjelaskan, janganlah sekali-kali kalian bangun tidur malam lalu kemudian ke kamar mandi mencelupkan tanganmu ke wadah air. Itu dilarang. Karena apa? Li'annaka la tadri ya, fi ayyi kana batat. Karena kita nggak tahu semalam itu tangan kita mampir kemana ya. Ya. Kalau gatel kan digaruk ya, tuh mata biar tangan biar matanya merem, pas aja itu garuknya di tempat yang gatel. Lah kalau misalnya istinja pakai batu iya, keringetan kan jadi basah-basah dikit gitu ya, gatel digaruk berarti nempel di ujung jari. Kalau dicelupin ke air berarti airnya menjadi mutanajis. Maka kalau orang istinja dengan batu, mencelupkan air ke wadah, mencelupkan tangan ke wadah air, haram hukumnya, karena berarti air itu menjadi kena najis. Tapi kalau kita istinjanya dengan air, larangan mencelupkan tangan ke dalam wadah air menjadi sunnah, sehingga kalau mencelupkan hukumnya hanya jatuh hukum makruh. Jadi an-nahyu 'anil istinja bi aqalli min salasati ahjarin nahyun hakikiyun. Ini larangan yang hakiki, karena memang istinjanya hanya dengan air. Kan sempurnanya istinja itu istinjanya dengan batu. Sementara sempurnanya istinja itu pertama dengan batu, yang kedua dengan air. Kalau tidak ada air cukup dengan batu.
kalau ada batu, ada air, yang afdal yang mana? Dengan air. Begitu. Ya. Kemudian penggalan yang terakhir, au annastanjiya biraji'in au azmin. Nabi melarang ya, istinja dengan kotoran yang mengeras atau dengan tulang. Jadi ada cerita Nabi BAB lalu nyuruh sahabat untuk mencari batu. Nyari batu itu dapatnya 2, lalu kesandung benda seperti batu sahabat itu, kemudian diambil, ya dibawa kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, ini yang 2 batu, yang 1 tai onta. Tai onta yang mengering, jadi kayak batu. Maka Nabi menolak 1 batu yang ternyata itu tai onta. Disuruh mencari lagi. Sebab kalau istinja dengan benda najis, berarti najis bertambah najis, bukan hilang najisnya. Lalu kemudian kenapa dengan tulang itu dilarang? Karena tulang, kaca, keramik itu tidak bisa meresap, ya, tidak bisa menyedot yang basah-basah. Ya, coba orang kencing di kaca, meresap nggak? Enggak. Ya. Maka orang kencing di kaca siram aja udah. Ya. Tapi coba kalau kencingnya di tembok, apalagi temboknya orang zaman dulu, ya pasirnya semennya kurang, ya adanya gamping, itu pasti tempat-tempat kencing itu temboknya rontok karena meresap masuk ke sana. Itu maka istinja dengan tulang nggak sah, istinja dengan kaca nggak sah, dengan keramik atau sejenisnya nggak sah. Ya. Bahkan tidak sekedar tidak sah, berbahaya. Orang istinja pakai kaca, ya celakanya bisa sobek tempat kita, ya lubang kita jadi tambah lebar nanti gara-gara kena kaca. Nah, karena itu larangan-larangan seperti ini sekalipun zaman sekarang tidak terjadi, tapi tentu ini sebuah pelajaran. Nah, ditambahkan kenapa nggak boleh pakai tulang? Dalam satu riwayat dikatakan innal azma ta'amu ikhwanana al-jinnu, karena tulang itu makanan saudara kita bangsa jin. Jadi kalau tulang itu buat bersihin kotoran, maka jinnya pasti marah karena itu adalah makanan mereka. Jadi tulang-tulang itu adalah bagian dari makanan jin. Innal azma min ta'ami ikhwananal jin, bahwasanya kata Nabi, ya, tulang itu termasuk makanan saudara-saudara kita dari bangsa jin. Walhasil, maka kesimpulannya annahu la yasihhu al-istinja'u bil admi war raji'i, ya. Kesimpulannya bahwa tidak sah istinja dengan tulang atau dengan kotoran yang sudah mengeras. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita dapati dari 2 keterangan hadis ini menambah ilmu bagi kita untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.